Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menyerah pada kedaulatan Tuhan, bukti iman, percaya dan hikmat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 27, ayat 14 sampai ayat 20, yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Para Rasul, ayat 14 sampai ayat 20. Untuk memahami konteksnya pada saat peristiwa ini terjadi, kita diajak untuk membayangkan pemandangan di Laut Mediterania yang bergejolak, di mana ombak menghantam dan menghanyutkan kapal kayu yang membawa Rasul Paulus sebagai tawanan. Kita akan menemukan diri kita, seakan-akan juga berada di tengah-tengah narasi tentang badai dahsyat yang melanda kapal kehidupan kita. Para kru kapal bergelut melawan badai, berusaha mati-matian melewati ancaman kematian. Di tengah krisis ini, Paulus, seorang yang sangat beriman, bangkit untuk membagikan pesan yang menenangkan dan menguatkan. Narasi tentang kapal yang terombang-ambing ini merupakan sebuah ilustrasi nyata tentang penyerahan diri total pada kedaulatan Tuhan dalam menghadapi kesulitan, dan bukti bahwa iman, kepercayaan, serta kebijaksanaan menemukan ekspresinya yang sejati ketika kita berlabuh pada kedaulatan yang Maha Kuasa. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Melihat kehidupan kita saat ini, badai yang dikisahkan dalam bacaan Alkitab hari ini mungkin tidak terlihat sebagai lautan yang bergejolak, tetapi kita mungkin sedang bergulat dengan badai ketidakpastian hidup, permasalahan pribadi, dan tantangan sosial dan ekonomi. Pesan dari Kisah Para Rasul 27, ayat 14 sampai ayat 20 memiliki relevansinya, bahwa berserah diri pada kedaulatan Allah adalah landasan iman, kepercayaan, dan hikmat. Sama seperti sikap Paulus, firman Tuhan hari ini meminta kita untuk berserah diri pada tatanan ilahi di tengah badai, di mana kita diingatkan bahwa penyerahan diri kita dalam menghadapi ketidakpastian hidup bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kepercayaan kita kepada Tuhan yang berdaulat. Ini adalah panggilan untuk menyandarkan iman kita pada kebenaran yang tak tergoyahkan, bahwa Tuhan tetap memegang kendali, bahkan ketika keadaan kita tampaknya berada di luar jangkauan kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menanggapi maksud dan tujuan yang digariskan oleh Tuhan kita Yesus, Kisah Para Rasul 27, ayat 14 sampai ayat 18 memerintahkan kita untuk menyikapinya dengan hati yang berserah diri. Menyerah bukanlah pasrah secara pasif. Ini adalah pengakuan aktif akan hikmat Tuhan yang melampaui pemahaman kita. Iman kita terbukti dalam kemampuan kita untuk melepaskan kendali pribadi, dan percaya bahwa rencana Tuhan, meskipun Tuhan tidak terlihat,
namun berdaulat dan mempunyai tujuan. Penyerahan ini merupakan tindakan ketaatan, sebuah demonstrasi kesetiaan kita kepada Dia yang mengarahkan kapal kita melewati badai kehidupan. Saat kita menjalani perjalanan kita sendiri, biarlah penyerahan diri menjadi kompas yang menyelaraskan kita dengan kedaulatan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Berilah kami hikmat untuk berserah diri pada kedaulatan-Mu, khususnya saat badai kehidupan berkecamuk di sekitar kami. Semoga iman, kepercayaan, dan kebijaksanaan kami menemukan ekspresi sejatinya dalam penyerahan diri pada rencana ilahi-Mu. Kuatkan kami, ya Tuhan, saat kami menyandarkan hidup kami sepenuhnya pada pemeliharaan-Mu yang tak tergoyahkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.